Jenazah penari Bali yang tertusuk keris saat menari randau di Aben hari ini. Banjir tak kunjung surut, Gubernur sidak rumah pompa di Kota Lama, Semarang. Deklarasi Persatuan Dukun Nusantara di Banyuwangi, Jawa Timur tuai polemik. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Fandi Hasib. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi jenazah penari Bali yang tertusuk keris saat menari rongdau di Aben hari ini. Sementara polisi menyelidiki peristiwa tersebut, apakah ada kesengajaan atau tidak. Beberapa prosesi dilakukan keluarga besar Gedinanda 16 tahun yang tewas tertusuk keris saat mensolah atau menari rongda saat prosesi napak pertiwi. Setelah seluruh prosesi selesai dilakukan dengan berjalan kaki, iring-iringan yang membawa bade atau peti jenazah bergerak menuju setra desa adat Tuka yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari rumah almarhum. Setelah didoakan, api mulai dinyalakan untuk prosesi ngaben almarhum. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok berbakat dalam bidang kesenian, mulai dari menari, pewayangan hingga menjadi penabuh. Dari baru TK, karena saya sudah punya bakat seni yang luar biasa, itu merupakan kesan bagi saya sebagai pamannya, yang tidak mengetahui masalah kesenian, tapi kepada saya bisa memperlihatkan yang begitu. Itu yang pertama kesan. Yang kedua, kesannya dia itu adalah segala sesuatu yang dia inginkan itu memang tidak bisa dipungkiri. Sementara Polresta Denpasar menyelidiki tewasnya remaja penari rongda yang tertusuk keris. Untuk mendalami kasus ini, polisi berkonsultasi dengan tokoh adat Bali. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Panjaitan menyatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan adanya unsur kesengajaan ataukah tidak. Korban nggak ada, tapi kita sebagai penyidik kan akan mendalami itu. Apakah memang ada unsur kesengajaan? Nah, kita kan tinggal di Bali, pasti ada budaya, ada istiadat. Nanti kita akan lakukan pendalaman lebih dalam, ya. Oke? Sudah ada laporan polisi? Laporan keluarga tidak melapor, tapi tugas kita polisi untuk melakukan tindak lanjut. Tapi bagaimana tindak lanjut? Karena ini kan ada terkait dengan budaya dan adat. Sebelumnya kejadian naas menimpa Gedinanda yang tertusuk keris saat menari rongda serangkaian upacara ritual napak pertiwi di kawasan Banjar Belong Gede, Jalan Sutomo, Denpasar. Usai tertusuk keris, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Wangaya, namun nyawa Gedinanda tak dapat ditolong. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, satu harimau yang lepas dari kebun binatang di Singkawang, Kalimantan Barat kembali ditangkap. Sementara satu harimau lainnya terpaksa ditembak mati karena tembakan bius tidak berpengaruh. Inilah salah satu harimau bernama Tora setelah dilumpuhkan dengan senapan bius. Butuh waktu 2 jam agar Tora tak sadarkan diri agar bius bekerja dan melumpuhkan harimau. Tora berhasil ditemukan tak jauh dari kandang. Hal ini karena tim gabungan menyediakan umpan serta memanggil penjaga harimau agar Tora mendekati kandang. Sebelumnya harimau bernama LK terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan pada Sabtu pagi karena tembakan bius tidak berpengaruh pada harimau. Alhamdulillah setelah kurang lebih 24 jam proses pencarian 2 ekor harimau yang kemarin sempat lepas dari kandangnya. Tadi sore sekitar pukul 18 untuk harimau yang kedua atas nama Tora sudah berhasil kami temukan dan kami amankan dengan cara membius. Sebelumnya 2 harimau dari kebun binatang Sinkazu lepas.
Pengelola kebun binatang Sinkazu menyebutkan harimau lepas karena kandang harimau jebol akibat longsor. Salah seorang pekerja bernama Heri Dermawan tewas diterkam. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Semarang, Jawa Tengah, termasuk stasiun, bandara, pusat kota, dan pemukiman warga. Gubernur Jawa Tengah yang meninjau rumah pompa menemukan hanya 1 pompa yang dioperasikan dan total 3 pompa karena masalah administratif. Banjir bukan hanya terjadi di kawasan Kota Lama Semarang yang memang selalu menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan. Banjir juga menggenangi ruas jalan protokol dan sejumlah objek vital seperti stasiun kereta Tawang dan Bandara Jenderal Ahmad Yani. Perjalanan kereta api yang menuju stasiun Tawang dialihkan, sementara Bandara Ahmad Yani sempat ditutup. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak hari Jumat lalu. Hujan sempat berhenti pada Sabtu siang hingga sore, namun belum surut, hujan sudah kembali mengguyur kota Semarang hingga Minggu pagi. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Warga terpaksa mengangkut sepeda motor mereka yang tidak bisa menembus banjir dengan diangkut beca. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi turun ke sejumlah titik banjir sambil membawa bantuan logistik bagi warga. Sejumlah perkampungan dan pemukiman warga masih terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Ini kan kita tahu nih daerah sini mestinya udah nggak banjir itu ya. Alhamdulillah. Ya mas, ya alam dan ya mohon maaf pokoknya bareng-bareng nanti kita benahi lagi. Sampai tadi waktu. Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meninjau sejumlah titik banjir di Kota Semarang. Gubernur menyidak rumah pompa Berok di kawasan Kota Lama. Dari hasil sidak, Ganjar menemukan hanya 1 dari 3 pompa yang dioperasikan karena alasan administratif. Sekarang darurat, nanti yang menghalangi siapa, saya yang kerja. Jadi mama, Pak ini belum saya serahkan, sekarang serahkan sementara, hidupin tak, kalau enggak uji coba, pokoknya jenengnya warna-warna. Ini pokoknya ikut durep. Kalau enggak nanti gendangan mana ini, deputi uang, itu kasihan, Pak Wali juga kasihan kan. Ganjar menegaskan, alasan administratif tidak menjadi alasan jika dalam kondisi darurat. Semua pompa harus difungsikan secara optimal, terlebih banjir merendam 27 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi antara 20 cm hingga 1,5 meter. Dari Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Masih dari Semarang, pemirsa, banjir di stasiun Tawang sudah mulai surut meski masih ada genangan di beberapa tempat. Banjir yang sebelumnya menggenangi jalur rel kereta api sudah surut, namun perjalanan kereta masih dialihkan karena banjir masih menggenangi jalur rel Kaligawe. Banjir masih menggenangi sejumlah tempat di stasiun Tawang, Semarang, seperti di area drop zone, lobi, ruang tunggu, dan ruang perkantoran. Hingga Minggu sore ketinggian air berkisar antara 30 hingga 40 cm. Jalur 1 dan 2 rel kereta yang kemarin terendam hingga hampir 1 meter kini sudah surut. Sementara jalur 3 dan 4 masih terendam air meski tidak mencapai roda kereta. Hingga saat ini perjalanan kereta api ke stasiun Tawang masih dialihkan karena air masih menggenangi perlintasan kereta Kaligawe menyebabkan jalur tidak bisa dilintasi kereta api. Di emplasemen stasiun Tawang, jalur 1, 2, dan 3 sudah tidak ada genangan air. Rel sudah terlihat, tetapi memang di petak jalan antara stasiun Semarang Tawang hingga Alas Tua, tepatnya di kilometer 2+700 hingga 3+100, masih terjadi genangan air yang cukup dalam, mencapai ketinggian 38 cm di atas kepala rel. Nah, itu menyebabkan perjalanan kereta api belum bisa melalui kilometer tersebut. PT KAI Daob 4 Semarang mengalihkan perjalanan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KA Dharma Wangsa ke jalur selatan, mulai dari stasiun Gambringan menuju Solo. Sedangkan kereta api Maharani dari Surabaya yang seharusnya menuju Semarang berakhir di stasiun Brumbung, Demak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sebagian ruas Jalan Pantura di Demak, Jawa Tengah masih tergenang banjir. Kendaraan yang melintas harus hati-hati karena banjir akibatkan jalan rusak dan berlubang.
Banjir setinggi 50 cm masih mengenangi Jalan Pantura kilometer 4 Semarang, Demak, Jawa Tengah. Pengemudi yang melintas harus berhati-hati karena banjir yang terjadi sejak 3 hari terakhir membuat jalan rusak dan berlubang. Selain merendam jalur Pantura, banjir juga meluas ke permukiman warga. Beberapa fasilitas umum juga terendam banjir. Ini sejak kapan? Udah lama, Mas. Udah rob-robnya ya udah setahunan lebih. Ini banjir ini karena rob apa karena hujan, Pak? Ini karena hujan, Mas. Hujan, nggak bisa ngalir ke laut gitu ya? Betul, ya. Sementara petugas Polsek Sayung dikerahkan untuk mengatur kendaraan yang melintas agar tidak terjebak jalan yang rusak akibat banjir. Sekarang sedang melaksanakan pengaturan arus lalu. Seperti inilah kondisinya di depan Polsek Sayung. Yang menjadi kendala adalah adanya lubang-lubang yang mengakibatkan tersendatnya kendaraan yang akan melewatinya. Banjir sejak kapan ini? Sudah 3 hari yang lalu. Debit air yang mengenangi jalur Pantura akan terus bertambah bila wilayah hulu sungai terjadi curah hujan yang tinggi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Selain di Semarang dan Demak, banjir juga merendam wilayah lainnya di Jawa Tengah. Di Batang, banjir menyebabkan ratusan hektar tanaman padi gagal panen. Seorang pengendara motor nekat menerobos banjir di Desa Lebo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur daerah ini menyebabkan Sungai Jenes Karanganyar meluap dan memutus akses ke 5 desa, yaitu Desa Lebo, Desa Kutosari, Desa Krengseng, Desa Yosorojo, dan Desa Kebon Dalem. Selain merendam perumahan, banjir juga menyebabkan ratusan hektar padi puso atau gagal panen. Tanaman padi, sawah terutama, ya kalau dihitung dari 5 desanya ada ratusan hektar, Pak. Ratusan hektar ya? Ya. Ini berarti jalan menghubungkan mana aja, Pak? Merupakan jalan alternatif kampung dari alternatif kabupaten. Ya. Banjir berdampak pada sekitar 1.500 warga di Pekalongan. Di wilayah ini banjir merendam rumah dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Aparat gabungan terus berupaya mengevakuasi warga terdampak ke lokasi pengungsian di Kecamatan Pekalongan Barat. Saat ini warga membutuhkan bantuan dari relawan. Terus? Susu bayi, pakaian bayi juga? Tidak ada pakaian aja. Ya kan nggak bisa. Makanan bayi? Makanan bayi. Nah. Hujan deras beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir. Banjir tidak hanya merendam perumahan, tetapi juga sejumlah fasilitas umum seperti stasiun kereta api dan bandar udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aspal di jembatan Jalan Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat ambles. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.